Akibat kebakaran hutan dan lahan, udara Kota Jambi masuk kategori tidak sehat. Beras di Provinsi Jambi dipastikan aman hingga 9 bulan ke depan. Dampak perkembangan digital angkutan umum di Kota Jambi semakin berkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini, edisi Senin 25 September 2023. Ya, selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Rahmadani Putri. Dan saya Ridho Akbar, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, Kota Jambi kembali diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kabut asap itu membuat kualitas udara menjadi tidak sehat dengan partikulat di angka 70 mikrometer per kubik. Dalam 2 hari terakhir, Kota Jambi kembali diselimuti kabut asap dampak kebakaran hutan dan lahan. Pada Senin 25 September 2023, kualitas udara di Kota Jambi kembali masuk kategori tidak sehat, berada di angka 70 mikrometer per kubik. Kepala BMKG Provinsi Jambi, Ibnu Sulistyo, mengatakan kabut asap ini berasal dari provinsi tetangga karena adanya pergerakan angin dari arah selatan, sehingga kabut asap bergerak ke Kota Jambi. Kabut asap terjadi hanya pada waktu tertentu, khususnya pagi hari menjelang siang dan sore menjelang malam hari. Sementara pada siang hari, kabut asap perlahan menghilang. Dan tadi saya sampaikan karena ada angin yang berembus dari wilayah selatan, yaitu dari arah tenggara selatan menuju ke arah Provinsi Jambi, yaitu wilayah barat laut dan utara, sehingga kita sedikit terdampak dari adanya asap yang ada di Provinsi Jambi. Meski kualitas udara masuk kategori tak sehat, namun jarak pandang di Kota Jambi masih relatif aman, berkisar 1.500 hingga 8.000 meter. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. Ya, saudara, pemerintah daerah dan Provinsi Jambi diminta untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan dengan sistematis dan permanen. Upaya antisipasi itu dilakukan karena karhutla di wilayah Provinsi Jambi selalu terjadi setiap tahun. Meski jumlah titik panas yang berpotensi kebakaran hutan dan lahan meningkat, namun upaya penanganan karhutla yang dilakukan pemerintah sudah cukup baik. Perkumpulan Hijau Provinsi Jambi mengapresiasi upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Jambi. Direktur Perkumpulan Hijau Provinsi Jambi, Ferry Irawan, mengatakan tidak semua titik panas yang terpantau melalui satelit Aquaterra BMKG Provinsi Jambi merupakan kebakaran hutan dan lahan. Dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi setiap tahunnya, pemerintah harus melakukan antisipasi dengan penanganan yang sistematis dan permanen. Saya tahu ya, kalau di Rawangun ya, memang kalau Jambi agak cukup secara provinsi ya, Jambi agak cukup lumayan bagus dalam hal penanganan tahun ini ya. Mulai September sampai sekarang cukup bagus. Karena kenapa? Kita tidak melihat besar dan luasannya kebakaran hutan yang ada di Jambi, malah Sumsel yang lebih parah tahun ini. Perkumpulan Hijau Provinsi Jambi minta kepada seluruh masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Berdasarkan prediksi BMKG Provinsi Jambi, puncak musim kemarau diprediksi terjadi pada akhir September 2023. Edi Kusnadi, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, para petani sayur di Kabupaten Muaro Jambi harus bekerja ekstra agar tanaman mereka tetap tumbuh. Kemarau panjang yang telah melanda sejak beberapa bulan terakhir membuat petani menyirap tanamannya setiap hari. Musim kemarau yang terjadi sejak beberapa bulan terakhir membuat para petani sayur mayur di Desa Talang Kerinci, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi harus bekerja ekstra agar tanaman sayur mereka tetap tumbuh dan subur. Agar tanaman tetap tumbuh dan bertahan di tengah cuaca panas, petani sayur mayur ini rutin melakukan penyiraman tanamannya menggunakan mesin pompa air. Penyiraman dilakukan setiap hari, baik pada pagi dan sore hari. Di tengah biaya perawatan yang semakin meningkat, petani berharap harga sayur tetap stabil. Petani sayur mayur di Desa Talang Kerinci mengaku belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah, baik itu pupuk, benih tanaman, hingga obat-obatan. Minyak itu setiap hari harus 2 liter. Nyiram Pak ya? Iya, untuk nyiram. Apalagi Bapak tuh itu paling nggak 3 liter, 4 liter untuk kelapa
tanaman labunya tuh. Berarti setiap hari disiram, Pak ya? Iya, setiap hari siram, harus disiram. Kalau nggak disiram, macam mana nak tinggi? Gitu. Pupuk kuat. Petani berharap ada perhatian pemerintah terkait kesulitan yang tengah dihadapi petani saat ini. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, pasokan beras Bulog dipastikan aman di tengah tingginya harga beras. Ketersediaan beras dipastikan aman dan mencukupi hingga 9 bulan ke depan. Perum Bulog kantor wilayah Jambi memastikan ketersediaan beras aman dan mencukupi. Saat ini pasokan beras Bulog mencapai 14.000 ton. Pasokan beras itu diklaim mencukupi kebutuhan hingga musim panen berikutnya atau Juni 2024. Masyarakat diimbau tak perlu khawatir dengan ketersediaan pasokan beras Bulog di tengah tingginya harga beras saat ini. Kepala Perum Bulog Kanwil Jambi Devrizal mengatakan ribuan ton beras itu tersedia di seluruh gudang Bulog yang ada di Provinsi Jambi. Selain memiliki cadangan beras pemerintah, Perum Bulog Kanwil Jambi juga memiliki pasokan beras premium mencapai 236 ton. Cadangan beras pemerintah yang dimiliki Perum Bulog Kanwil Jambi digunakan untuk mengintervensi tingginya harga beras di pasaran. Intervensi dilakukan dengan menggelar operasi pasar beras murah melalui program beras stabilitas pasokan dan harga pangan atau SPHP. Kami saat ini secara administrasi itu ada sekitar 14.000 ton lebih. CBP ya, beras CBP yang fisiknya. Fisik berasnya itu sekarang tuh ada di gudang itu sebanyak 9.367 ton. Sisanya sebanyak 4.444 ton itu akan bertahap akan masuk. Jadi kalau istilah kita itu stok dalam perjalanan. Tapi secara administrasi itu sudah menjadi stok kita. Jadi totalnya itu ada sekitar 14.000 ton lebih. Harga eceran tertinggi beras SPHP hanya Rp57.000 dalam kemasan 5 kg. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Kenaikan harga beras kian meresahkan masyarakat menengah ke bawah. Menyikapi kenaikan harga beras, pemerintah Kabupaten Sarolangun memastikan ketersediaan pasokan beras SPHP Bulog telah tersedia di pasaran. Ketersediaan dan pasokan beras di pasar atas tradisional Sarolangun hingga akhir September dipastikan aman dan mencukupi. Kenaikan harga beras tengah menjadi persoalan yang dihadapi sebagian besar masyarakat. Menyikapi kenaikan harga beras di pasaran, PJ Bupati Sarolangun Bahril Bakri menegaskan telah meminta Bulog untuk mengamankan pasokan beras dengan melakukan operasi pasar. Selain telah meminta Bulog untuk memasok dan menyalurkan beras SPHP, Pemkab Sarolangun juga meminta Bulog untuk melakukan stabilisasi pasokan dan harga pangan ke pasar-pasar tradisional dengan harga yang lebih murah. Dengan beras, kami sudah 2 kali melakukan operasi pasar. Segera juga kami koordinasikan dengan Bulog untuk kembali melakukan operasi pasar, ya, khususnya untuk barang-barang harga SPHP. Bahril Bakri menambahkan, beras SPHP Bulog menjadi opsi di tengah kenaikan harga komoditas beras yang cukup tinggi. Masyarakat diminta untuk membeli beras SPHP sebagai antisipasi kenaikan harga beras di pasaran. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Pemirsa, tetaplah di Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya imbas perdagangan digital, ratusan toko di kawasan Malioboro, Kota Jambi terpaksa gulung tikar akibat sepi pembeli. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini. Ya, Saudara, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendorong masyarakat membeli beras Bulog melalui program Gerakan Pangan Murah. Penyediaan pasokan beras SPHP dan minyak kita akan terus diupayakan pemerintah untuk menjamin komoditas beras dan minyak goreng tetap terjangkau bagi masyarakat. Melalui Gerakan Pangan Murah yang digulirkan pemerintah, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan mendorong masyarakat untuk membeli beras Bulog. Program beras stabilisasi pasokan dan harga pasar atau SPHP yang disiapkan pemerintah hingga ke pasar-pasar tradisional di daerah dijual dengan harga eceran tertinggi Rp11.000 per kilogram.
Zulkifli Hasan menjamin beras yang disiapkan pemerintah dalam upaya menstabilkan harga beras di pasaran itu memiliki kualitas yang baik. Masyarakat tidak perlu khawatir akan kualitas beras yang disiapkan pemerintah, karena memiliki kualitas yang baik untuk dikonsumsi. Selain beras, pemerintah juga menyediakan minyak kita sebagai pasokan kebutuhan minyak goreng murah bagi masyarakat dengan harga eceran tertinggi Rp14.000 per kilogram. Penyediaan pasokan beras SPHP dan minyak kita akan terus diupayakan pemerintah untuk menjamin komoditas beras dan minyak goreng tetap terjangkau bagi masyarakat. Gerakan pangan murah tiap hari. Jadi kalau masyarakat mau beras harga 11.000 ada nih, bagus. Berasnya bagus, wangi. Ya, itu. Ini yang harga sesuai dengan HET. Gitu. Kalau premium ya tergantung bosnya masing-masing. Sama dengan minyak goreng. Kalau minyak goreng mau 14.000, 14.500 ya minyak kita. Kalau premium tergantung mereknya masing-masing. Zulkifli Hasan mengklaim kondisi harga beras saat ini tidak lagi mengalami kenaikan. Pemerintah sedang berupaya untuk menurunkan harga kebutuhan konsumsi primer masyarakat ini. Randy Arta, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia akan segera mengeluarkan regulasi terbaru terkait perdagangan elektronik atau e-commerce. Penerapan e-commerce itu bertujuan untuk melindungi produk UMKM dari serbuan bisnis sosial commerce. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan mengungkapkan, Kementerian Perdagangan tengah menyusun regulasi terbaru untuk melindungi UMKM dari dampak negatif bisnis e-commerce. Regulasi itu menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo yang meminta adanya penerbitan aturan tentang perlindungan produk usaha mikro kecil dan menengah dalam negeri dari dampak bisnis e-commerce. Zulkifli Hasan menargetkan regulasi baru bisnis e-commerce khususnya untuk penataan social commerce di tanah air ditargetkan selesai dalam minggu ini. Dalam regulasi baru yang disiapkan, social commerce nantinya hanya boleh menjual barang-barang import tertentu, khususnya yang tidak ada di tanah air. Sementara untuk barang-barang atau hasil produksi dalam negeri, penjualannya harus melalui prosedur biasa, dan social commerce dilarang menjadi produsen. Media sosial ataupun platform digital ke depan tidak boleh lagi menjadi produsen. Dengan teknologi sekarang, dengan social commerce itu bisa langsung masuk ke rumah-rumah, ke langsung ke WA-nya customer, itu bisa menghabisi UMKM kita. Oleh karena kita tata. Mudah-mudahan minggu depan aturannya sudah jadi, mudah-mudahan ya. Antara lain social commerce ya nanti hanya boleh menjual barang-barang airport tertentu saja yang kita nggak punya. Yang kita punya nanti harus melalui prosedur biasa. Itu misalnya. Social commerce tidak boleh jadi produsen, nggak boleh. Misalnya, dia kan media sosial, platform digital, tidak boleh jadi produsen. Misalnya, ada beberapa aturan sehingga nanti mudah-mudahan itu tidak akan mengganggu UMKM kita. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta Kementerian Perdagangan menyusun regulasi yang dapat melindungi produk UMKM dari serbuan bisnis sosial commerce. Randy Arta, TVRI Jambi, melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Dampak dari perkembangan digital juga dirasakan pengemudi jasa angkutan umum di Terminal Rawasari, Kota Jambi. Persaingan dengan jasa angkutan daring membuat jumlah armada angkutan umum ini semakin berkurang. Tak hanya para pedagang, hal serupa juga dirasakan sopir angkutan umum di Terminal Rawasari, Jambi. Tarif angkutan roda 4 yang menggunakan aplikasi jauh lebih murah dibandingkan angkutan umum. Hal itu diperparah dengan maraknya ojek online yang membuat angkutan konvensional tak lagi menjadi andalan. Bahkan, kini jumlah armada angkutan umum yang beroperasi di Kota Jambi hanya tersisa sekitar 50 armada. Para sopir mengaku pendapatan mereka tak lagi mencukupi. Hal itu juga diperparah dengan tingginya harga jual BBM saat ini. Penyebabnya sekarang ini sudah bergabung dengan angkutan online ini, aplikasi, itu kekalahan kita di situ. Yang kedua, kadang tuh sekarang kita dulu dari sini ke Kota Baru umpamanya 70 ya. Nah online sekarang paling 20.000, 15. Nah, di situ bedanya. Kalau sekarang berapa pendapatan sehari? Kalau sekarang pendapatan kadang tuh dapat 100.000 sekarang nih. Cukup itu, Pak? Nah, itu kalau itu tidak cukup dah. 100.000 kotor tuh. Minyak lah 50.
50 untuk belanja di rumah. Para sopir angkutan di Terminal Rawasari Jambi berharap adanya regulasi dari pemerintah yang lebih memperhatikan nasib sopir angkutan umum. Sopir angkutan umum khawatir serangan aplikasi daring perlahan mengubur usaha yang sudah mereka rintis sejak puluhan tahun. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, ratusan toko di kawasan Malioboro, Kota Jambi terpaksa gulung tikar akibat sepi pembeli. Beragam faktor membuat para pedagang menjerit, salah satunya serangan berbagai platform daring atau e-commerce. Suasana pusat pertokoan di kawasan Malioboro, Kota Jambi kini tak seriuh dulu. Pasar yang biasanya dipenuhi aktivitas jual beli saat ini berubah senyap dan sepi. Para pedagang yang tersisa hanya duduk termenung menunggu datangnya pembeli. Lebih dari 200 toko tutup dan gulung tikar akibat biaya operasional yang tidak sesuai dengan pemasukan. Persaingan dagang dengan platform e-commerce membuat pedagang konvensional gigit jari. Para pedagang mengaku tak mampu mengikuti arus pasar daring sebab selisih harga membuat mereka rugi. Pendapatan mereka turun drastis jika dahulu per bulan pendapatan pedagang di kawasan ini mampu meraup hingga ratusan juta rupiah, namun saat ini hanya mampu menyentuh angka 5 juta rupiah. Tahun-tahun ini sejak TikTok banyak, sejak online banyak, bertambah sepi, orang tidak ada yang ke pasar lagi. Sampai 100 juta sebulan dulu. Sekarang 5 juta sebulan susah. Orang jual online 150 misalnya, modal kita 180, gimana kita nak ikut online? Kini para pedagang yang tersisa hanya dapat pasrah menunggu waktu. Para pedagang berharap pemerintah dapat menertibkan aturan jual beli di platform e-commerce agar para pedagang lokal mampu bersaing. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Bupati Kerinci Adi Rozal buka MTQ ke-52 tingkat Kabupaten Kerinci tahun 2023. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini. Ya pemirsa, Bupati Kerinci Adi Rozal membuka musabaqah tilawatil Quran ke-52 tingkat Kabupaten Kerinci. Adi Rozal berharap kegiatan ini dapat dijadikan syiar dalam memperkuat keberadaan dan ajaran Islam di dalam Al-Quran. Bupati Kerinci Adi Rozal membuka pelaksanaan MTQ ke-52 tingkat Kabupaten Kerinci yang digelar di lapangan sepak bola Desa Siulak Panjang, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci. MTQ ke-52 tingkat Kabupaten Kerinci tahun ini mengusung tema meningkatkan pemahaman dan pengamalan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari demi terciptanya generasi Qurani menuju Kerinci yang lebih baik dan berkeadilan. MTQ yang berlangsung selama 6 hari ini diikuti 608 kafilah yang berasal dari 18 kecamatan dalam Kabupaten Kerinci. Seluruh kafilah akan mengikuti 9 cabang perlombaan yang dipertandingkan. Bupati Kerinci Adi Rozal mengatakan, MTQ tidak hanya sekedar lomba dalam membaca dan menghafal serta mengkaji isi Al-Quran, namun dapat dijadikan syiar dalam memperkuat keberadaan dan ajaran Islam di dalam Al-Quran. Malam ini kita melakukan acara pembukaan MTQ ke-52 tingkat Kabupaten Kerinci. Tentu kita berharap MTQ ini satu terselenggara dengan baik tanpa ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan bersama. Yang kedua akan melahirkan, kita harapkan dengan penilaian yang baik dari Dewan Hakim akan melahirkan para qari dan qari'ah yang dapat mewakili Kabupaten Kerinci untuk kegiatan-kegiatan MTQ selanjutnya. Yang ketiga, bahwa MTQ ini tidak hanya seremonial saja, tapi dapat jadi petik pelajarannya bagi kita semuanya, sehingga Al-Quran itu memang membumi di negeri kita, Kabupaten Kerinci, yang kita harapkan semua masyarakat kita, warga negara kita, cinta dalam Al-Quran, kemudian mengamalkan isi kandungan Al-Quran dalam setiap aspek kehidupannya sehari-hari. Pembukaan MTQ ke-52 Kabupaten Kerinci dimeriahkan dengan berbagai atraksi kesenian daerah, seperti sikir rebana dari BKMT Kecamatan Siulak dan penampilan pawai defile kafilah yang akan mengikuti lomba. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara pejabat Bupati Merangin Muhti Said perdana menjalankan tugasnya pada hari ini. Pada hari pertama kerjanya sebagai PJ Bupati Merangin, Muhti Said memimpin apel gabungan ASN. Pejabat Bupati Merangin Muhti Said memimpin apel gabungan di lapangan upacara kantor baru Bupati Merangin. Dalam arahannya, PJ Bupati Merangin Muhti Said meminta dukungan dari semua pihak, baik pemerintahan maupun masyarakat untuk memimpin Merangin. Tanpa adanya kerjasama yang baik dan sinergi yang positif, berbagai program dan rencana kerja pemerintah tidak akan berjalan dengan baik. Muhti Said menekankan agar seluruh ASN di jajaran Pemkab Merangin untuk kompak dan bersatu, serta saling mendukung. Tak hanya itu, seluruh ASN juga diminta untuk menjaga netralitas dan ikut menyukseskan pemilu dan pilkada 2024. Para OPD, ya, Pak Sekda, dan seluruh camat, kemudian kepala bagian dan seluruh pegawai untuk bersatu kompak, ya kan, menjalankan tugas sesuai dengan fungsi masing-masing, ya kan. Bersatu mulai hari ini, berharap bersatu sehingga kita bisa bekerja dengan baik untuk melayani masyarakat. Muhti Said menegaskan dirinya akan melanjutkan apa yang telah dilaksanakan Bupati dan Wakil Bupati sebelumnya, yakni Mas Suri dan Nilwan Yahya. Ramadan Ciptakasa, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, pejabat Bupati Merangin Muhti Said resmi menempati rumah dinas hari ini. Seperti pejabat sebelumnya, Muhti Said disambut dengan prosesi adat penempatan rumah dinas. Pejabat Bupati Merangin Muhti Said melaksanakan prosesi adat penempatan rumah dinas barunya. Lazimnya budaya Melayu di Kabupaten Merangin, apabila ada pejabat tinggi pemerintah, maka lembaga adat Melayu setempat harus melaksanakan prosesi naik rumah dinas. Dari gapura rumah dinas Bupati, Muhti Said dan istri diarak menuju halaman rumah dinas orang nomor 1 di Bumi Tali Undang, Tambang Teliti. Di pelataran, Muhti Said disambut pengalungan syal dan bunga tangan sebagai ucapan selamat datang, kemudian dilanjutkan tarian persembahan dan kata-kata adat. Muhti Said mengatakan, prosesi adat merupakan tindak lanjut dari pelantikan PJ Bupati Merangin yang dilantik Gubernur Jambi, sebagai implementasi diterbitkannya surat keputusan dalam negeri. Selain minta Forkopimda dan masyarakat Merangin mendukung dirinya sebagai pejabat Bupati, Muhti Said juga meminta Sekda dan jajaran OPD cepat respon terhadap keluhan masyarakat. Kalau ada pemimpin, sambut. Harapan saya memang hal-hal semacam ini teruslah dilanjutkan. Ya, tradisi adat dan menyambut seorang pemimpin. Jadi nampak betul bahwa masyarakat itu senang. Jadi apresiasi kepada masyarakat Merangin, ya, mulai dari kemarin sampai hari ini kita disambut. Ini merupakan kehormatan besar bagi saya dalam antusias masyarakat menyambut. Mudah-mudahan ini pertanda baik Bapak Ibu saudara sekalian. Dengan begini masyarakat senang, ya, akhirnya dengan nanti kita bisa bersatu untuk membangun Merangin ini lebih baik. Kegiatan adat diakhiri dengan makan nasi ibad dan doa bersama. Ramadan Ciptakasa, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Kabupaten Batanghari sediakan 1099 kuota P3K tahun 2023. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Jambi hari ini. Terima kasih saudara, Anda kembali di Jambi hari ini. Saudara, Pemkab Batanghari kembali membuka pendaftaran P3K untuk 1.000 lebih kuota. Sistem pendaftaran dibuka secara online hingga 9 Oktober mendatang. Pemkab Batanghari kembali membuka pendaftaran P3K pada tahun 2023 dengan jumlah kuota penerimaan mencapai 1.099 orang. Ada 3 formasi yang dibuka dalam pelaksanaan penerimaan P3K, yakni 487 tenaga guru, 551 tenaga kesehatan, dan 61 orang untuk tenaga teknis. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Batanghari Molape Rambe mengatakan
Pendaftaran administrasi berkas lampiran dibuka sejak 20 September dan akan berakhir hingga 9 Oktober mendatang. Setiap calon peserta wajib melengkapi syarat administrasi dengan mengunggah aplikasi yang telah disiapkan panitia pelaksana. Sesuai formasi yang ditetapkan oleh Kemenpan, kita mendapatkan formasi 1099 orang yang terdiri dari untuk guru itu 487 orang, untuk tenaga kesehatan itu 551 orang, dan tenaga teknis lainnya namanya itu 61 orang. Penerimaan P3K pada tahun ini merupakan pelaksanaan yang kedua kalinya setelah tahun 2022, pemerintah Kabupaten Batanghari membuka perekrutan P3K untuk kategori guru dan kesehatan. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, pemerintah Kabupaten Tebo resmi membuka pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2023. Dari jumlah kuota 395 formasi, 80% kuota diperuntukkan untuk pelamar khusus. Kabid Pengadaan dan Pembinaan BKPSDM Tebo Roman Syahbudin mengatakan pembukaan seleksi P3K terhitung mulai 20 September hingga 9 Oktober mendatang. Dalam penerimaan P3K, ada dua kategori calon pelamar, yakni calon pelamar umum dan pelamar khusus. Untuk pelamar khusus, 80% berasal dari tenaga honorer di lingkup pemerintah Kabupaten Tebo. Sementara pelamar umum, 20% berasal dari masyarakat umum. Pelamar khusus untuk tenaga pendidik harus memenuhi syarat minimal 3 tahun atau lebih dan terdaftar dalam data pokok pendidikan atau Dapodik. Sementara jika pelamar yang baru terdaftar dalam Dapodik di bawah 3 tahun tidak masuk kategori persyaratan. Untuk calon pelamar dari masyarakat umum harus melampirkan sertifikat pendidik. Pelamar khusus yang mendaftar untuk tenaga teknis minimal 2 tahun bekerja secara berturut-turut. Kemudian bagi pelamar umum harus mempunyai pengalaman kerja 2 tahun yang memiliki relevansi. Itu pelamar khusus itu berjenjang mulai dari pertama ex tenaga honorer kategori 2, kemudian juga yang kedua adalah non ASN guru. Nah, non ASN ini dipersyaratkan dia terdata di Dapodik itu minimal 3 tahun. Pelamar P3K dibatasi usia minimal 20 tahun dan maksimal 1 tahun sebelum batas usia pensiun pada perekrutan P3K tahun 2023. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pelanggaran lalu lintas di Kota Jambi meningkat. Berdasarkan catatan Satlantas Polresta Jambi, dalam 2 pekan terakhir, jumlah pelanggaran lalu lintas mencapai 1.352 pelanggar. Satlantas Polresta Jambi mencatat adanya peningkatan pelanggaran lalu lintas selama Operasi Zebra tahun 2023. Tingginya angka pelanggaran lalu lintas ini dikarenakan kurangnya kesadaran pengendara saat berlalu lintas. Kasat Lantas Polresta Jambi Kompol Aulia mengatakan, selama Operasi Zebra yang digelar selama 2 pekan, ditemukan adanya 1.352 pelanggaran lalu lintas. Dari jumlah pelanggaran lalu lintas itu, petugas telah menindak 31 pelanggaran melalui tilang etle, 561 penindakan secara langsung, dan 760 penindakan teguran. Pelanggaran lalu lintas selama Operasi Zebra didominasi pengendara yang tidak menggunakan alat keselamatan, melawan arus, tidak menggunakan sabuk pengaman, hingga tidak melengkapi dokumen saat berkendara. Kota Jambi melaksanakan penindakan sebanyak 1.631, terdiri 561 penindakan manual dengan sistem hunting system. Yang kedua, etle 31, untuk teguran sebanyak 760. Sedangkan untuk angka kecelakaan yang terjadi selama operasi ada 2 kecelakaan, di mana keduanya menyebabkan korban meninggal dunia. Masyarakat diminta untuk menjaga keselamatan saat berkendara. Selain mewajibkan memiliki izin mengemudi, pengendara juga diminta untuk tidak melanggar lalu lintas saat berkendara. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Batanghari masih tinggi mencapai 2.000 lebih pelanggar. Mayoritas pelanggaran dilakukan pengemudi truk angkutan batubara. Kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas dalam berkendara masih minim. Hal ini dibuktikan dengan jumlah pelanggar lalu lintas yang mencapai 2.147 pelanggar. Jumlah pelanggaran itu diperoleh dari hasil giat razia maupun penertiban berlalu lintas yang dilakukan pihak Satlantas Polres Batanghari, mulai dari sanksi tilang di tempat hingga hanya sebatas teguran.
Kanit Pendegakan Hukum Satlantas Polres Batanghari Ibda Arisman mengatakan, jumlah pelanggaran itu masih didominasi kendaraan truk angkutan batu bara. Tak sedikit pengendara yang terkena sanksi karena tidak memiliki kelengkapan dokumen berkendara, serta tidak memperhatikan jumlah tonase muatan yang dibawa, sehingga melebihi kapasitas kendaraan. Penindakan pelanggaran di seputaran wilayah hukum Polres Batanghari dari Januari sampai dengan Agustus 2023 kita ada melakukan penindakan tilang sebanyak 2.147 tilang. Ada atensi terkait muatan, terutama kendaraan batu bara. Selain kendaraan angkutan batu bara, pelanggaran lalu lintas juga dilakukan pengemudi kendaraan pribadi yang menggunakan telepon seluler saat berkendara. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi besar Muhammad SAW ke dunia untuk memperbaiki akhlak manusia. Akhlak dan suri tauladan Rasulullah hendaknya dapat dijadikan sebagai landasan akhlak bagi generasi muda. Maulid Nabi Muhammad SAW diperingati umat Islam sebagai bentuk cinta Rasul atau sebagai rasa syukur kepada Allah. Umat Islam merayakan peringatan Maulid Nabi dengan penuh syukur karena lahirnya seorang pemimpin yang rahmatan lil alamin. Sebagai Nabi penutup atau yang dikenal dengan Khatamul Anbiya, Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki akhlak manusia. Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW menjadi momentum bagi umat Islam agar memperbaiki akhlak dan mencontoh ketauladanan Rasul dalam kesehariannya. Hal itu dikatakan Ustadz Rabiul Awal dalam ceramahnya di Masjid Jami Al-Muhajirin Telanai-Pura, Kota Jambi. Ustadz Rabiul Awal mengajak masyarakat yang hadir pada peringatan Maulid Nabi agar senantiasa mengimbangi ilmu dan amal dalam beribadah, memperbaiki akhlak, serta memperbanyak sholawat. Sering berselawat kepadanya. Alhamdulillah, malam ini kita sudah berselawat kepada baginda Rasulullah. Ya, satu kali kita berselawat kepada baginda Rasulullah, malaikat Jibril langsung menyampaikan kepada baginda Rasulullah, ya Muhammad, bulan sallu alaihi Muhammad. Ya, jamaah Masjid Jami Al-Muhajirin malam ini berselawat kepada. Ketua Panitia Munsarida mengucapkan terima kasih kepada masyarakat di lingkungan Masjid Jami Al-Muhajirin yang hadir pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Munsarida mengatakan, selain sebagai syiar Islam, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW juga sebagai penyambung tali silaturahmi antar masyarakat, khususnya umat Muslim. Adapun maksud dan tujuannya agar kita selalu ingat kepada Nabi besar kita Muhammad SAW dan bisa mengikuti suri tauladan yang apa-apa yang telah dilakukannya dan apa yang ditinggalkannya dapat pula kita meninggalkannya. Yogi Ramadhani, Mardo Junaidi, TVRI Jambi melaporkan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Ridho Akbar. Dan saya Ramadhani Putri bersama kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.